Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Utari SPD MPD dan saya berasal dari kampus Universitas Putra Abadi Langkat dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dan saya merupakan salah satu peserta pekerti di Universitas Bengkulu gelombang 2 tahun 2025. Dan saya akan melakukan real teaching untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu pembelajaran terpadu tematik dengan bobot SKS 2 SKS. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah media, bahan ajar, dan sumber belajar di sekolah dasar. Dan capaian pembelajarannya meliputi mahasiswa mampu menganalisis makna, fungsi, media, bahan ajar, dan sumber belajar. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi media, bahan ajar, dan sumber belajar tematik. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merancang media, bahan ajar, dan sumber belajar dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi untuk kita melanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah pembelajaran terpadu ya, tematik. Nah, kalau minggu semalam kan kita tentang pendekatan dan model pembelajaran, terutama di sekolah dasar. Nah, untuk hari ini materi kita itu adalah media, bahan ajar, sumber belajar di sekolah dasar. Nah, tapi sebelum kita mulai, Ibu absensi dulu ya, kehadiran kalian. Amelia Hairunisa, hadir? Sakit? Oke. Dwi Aveolita Ginting, Pinka Hairinisa, Indri Padilla, Majila Marsa, Sri Wahyuni. Apa keterangan ini? Sri Wahyuni ini seringkali alfa ya. Nuraini, Nur Fadila Hanum, Cynthia, Nur Sadida Uma, Putri Lestari, Mbak hadir juga. Oke, 2 orang yang hadir, 1 yang sakit. Ya, alhamdulillah. 2 izin, 1 yang sakit. Oke, maaf ya. Jadi sudah mulai untuk kita memulai pembelajaran kita untuk materi hari ini? Oke. Jadi sebelum kita mulai materinya, nah Ibu ini akan memberikan kuis. Nah, kuisnya ini, nah nanti kalian akses kode yang Ibu tampilkan di depan ya. Sebentar. Oke, nah di situ ada kode. Nah, di sini boleh kalian buka linknya langsung atau kalian scan barcode, masukkan kode atau bunyi aja lebih enak, masuk aja ke link joinmyquiz.com ya. Pak Ibu nampak kan? Agak dipindah-pindah angle-nya ke situ kan? Gak apa-apa. Ini aja dulu di post dulu. Sudah ada yang masuk? Nah, ini masih menunggu peserta dia ya. Kodenya 515071.
Ya, kita mulai nanti setelah semuanya masuk ya. Nah, sudah satu peserta yang masuk, dua. Nah, Fadila udah masuk, Dila, Aini, Inka, ya, Uma udah juga, Dila, enggak, siapa nih yang belum masuk nih? Belum ya? B. Poinnya apa kan? Cynthia. Sudah V? Ada kendala? Oke, V sudah masuk. Kita ready? Kita mulai ya. Oke, dijawab saja. Oke. Nah, itu kan ada pertanyaan, dijawab aja ya. Oke. Siapa nih peringkat 1? Uma, peringkat 1. Ya, Aini, peringkat 2. Ya. Dijawab aja. Oke, masih Uma, peringkat 1. Ya, ini peringkat 2-nya ganti-ganti nih antara Dila sama Indri. Oke, semua udah selesai. Ya, oke, sudah selesai? Ya, susul P, peringkat 3, oke. Di ya Aini,
Ya, Uma nggak tergantikan ya. Oh, Uma udah siap. Udah. Gila, satu lagi. Ini dikasih kesempatan. Dia ada satu, dia buka soalnya salah yang kelima tadi. Mulai. Mulai. Ayo, udah nggak apa-apa. Oke. Kita akhiri aja ya. Akhiri aja ya. Oke. Oke. Nah, peringkat satunya siapa? Ya, peringkat 3 ada ini, peringkat 2 ada Gila, peringkat pertama itu ada Uma. Kita kasih tangan loh. Ya. Oke. Nah, jadi tadi soal yang kalian kerjakan itu berkaitan dengan materi yang akan Ibu bawakan hari ini ya, tentang media, bahan ajar, dan sumber belajar di sekolah dasar. Oke, kita lanjut. Ini ya, materinya. Nah, jadi sebelum kita mulai masuk materi, Ibu mau menyampaikan capaian pembelajarannya untuk materi kita hari ini. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu menganalisis makna ya, itu makna salah ketik ya, bukan makan ya. Makna dan fungsi media, bahan ajar, dan sumber belajar. Kemudian, mahasiswa mampu mengidentifikasi media, bahan ajar, dan sumber belajar tematik. Dan yang terakhir itu adalah mahasiswa mampu merancang media, bahan ajar, dan sumber belajar dalam pembelajaran tematik di SD. Ya, fokus kita ini ke SD karena kalian calon guru SD. Oke, jadi di sini capaiannya. Nah, kita lanjut sebelum materi. Nah, Ibu mau kalian perhatikan dulu dua gambar ini. Nah, ini ada dua gambar, situasinya sama, sedang melaksanakan proses pembelajaran. Apa yang membedakan? Nah, dari gambar yang sebelah kanan atau kiri ya, kanan ya. Kanan itu siswanya nampaknya ya kan, dua. Ya, coba siapa yang bisa menjelaskan, mendeskripsikan kedua gambar ini apa perbedaannya? Siapa yang bisa? Ya, udah coklat. Ayo, siapa yang bisa satu orang menjelaskan atau mendeskripsikan gambar kedua gambar ini itu apa makna dari kedua gambar ini? Ayo, atau Ibu tunjuk aja. Ibu tunjuk Aini, coba Aini. Ya, nah kenapa penyebab muridnya tidak aktif dan aktif? Nah, apa penyebabnya? Mungkin yang tidak aktif dari rumah sudah bangun. Ya. Terus yang sebelah kiri dari rumah itu udah Oke, terima kasih Aini. Jadi dari mood ya, kalau Aini bilang kenapa yang satunya lemes ya kan tidak semangat, yang semangat mungkin dari rumah dia tidak mood untuk
ke sekolah ya, sedangkan yang satu lagi dia ready. Ada opini yang lain? Oke, silakan tunggu dulu. Oke. Izin tuh Ya. dari gambar sebelah ini itu dari bisa nampaknya bisa mungkin DKB itu tuh dari bawah satu buah bukunya langsung atau punya media bahan belajar, jadi mereka tuh gurunya itu kurang menyiapkan media bahan belajar, jadi mereka itu gitu. Atau cara mengajar gurunya itu cuma dari sisi arah, misalnya itu dari omongan, dari penjelasan, tidak ada media yang bikin anak-anak itu jadi semangat belajar gitu. Jadi mungkin kalau dari sisi satunya itu gurunya itu udah punya evaluasi dan evaluasi pembelajaran sebelumnya, jadi dia sudah menyiapkan media bahan ajar gitu. Contohnya kayak bahwa kalau pembelajaran matematika tuh gurunya udah bawa kayak media bahan ajar yang bisa membuat anak itu aktif ceria gitu. Oke. Itu aja. Kasih P di kampung ya, tinggal silakan. Pucat sekali, kenapa jadi pucat sekali kalau kayak gitu? Sama. Kalau perbedaan metodenya yang mungkin dari sebelah sana yang sebelah kiri kurang disenangi siswa membuat akar, sedangkan metode yang sebelah kirinya membuat siswa itu ceria senang. Oke, berarti intinya cara guru ya, metode yang dibutuhkan guru, medianya juga, ya kan? Mungkin yang sebelah sana gurunya itu monoton, hanya menggunakan satu arah aja, tidak ada keaktifan siswanya, ya kan? Sedangkan yang sebelah kiri mungkin gurunya melibatkan muridnya dalam proses pembelajaran. Jadi itu bagus semua jawabannya, pendapatnya, ya. Nah, jadi kita lanjut aja. Media pembelajaran, ya. Jadi kita masuk dulu, tadi kan ada media, bahan ajar, dan sumber belajar. Nah, itu komponen penting sebenarnya, berkaitan. Jadi media pembelajaran itu adalah alat bantu untuk menyampaikan pesan pembelajaran yang dirancang khusus untuk memenuhi tujuan dalam situasi belajar mengajar, ya. Jadi media itu dibuat untuk sebagai alat bantu kita menyampaikan materi ajar yang akan kita bawakan, ya, sesuai dengan tujuan kita mengajar, ya kan? Ya. Nah, kalau ibu tanya, media itu ada berapa, ada tipenya, jenis-jenisnya ada apa aja? Media belajar, Ya, media belajar, ya. media Tipe video, audio, ya. Apalagi? ini tuh kayak bentuk apa? Kayak koran atau Iya, media cetak. media cetak. Ya, kemudian Media kayak misalnya patung atau apa? itu berarti media visual, ya. Nah, terima kasih. Jadi jenis-jenis media itu ada, pertama itu ada media visual, ya. Sebenarnya media itu ada visual, audio, gabungan audio visual, ya kan, sama media digital, ya. Pertama itu ada media visual. Nah, visual itu dia berupa gambar, ya, gambar saja. Nah, gambar itu ada bentuknya gambar, poster, peta, sama grafik, ya. Jadi ini media yang bisa kalian gunakan dalam menyampaikan materi kalian. Contohnya tentang tema 1, kelas 1, tema 1 diriku, ya kan, bisa memakai poster keluarga, ya kan, gambar keluarga, itu dia. Nah, selanjutnya ada media digital. Nah, media digital itu ya seperti yang ibu gunakan ini, media yang ibu gunakan adalah PowerPoint, ada aplikasi edukatif, kemudian ada AR dan VR. Nah, siapa yang tahu AR itu apa? Ya, apa AR atau VR? Coba, siapa yang bisa kasih? Apa itu AR dan VR? Ya. Tunjuk tangan, siapa yang tahu? Kalau yang AR itu berbentuk seperti video, gambar, suara gitu kan. Iya. Yang VR itu kayak permainan. Iya. Kalau di kepanjangan itu apa artinya AR? AR itu virtual reality.
reality. Kalau yang VR virtual reality ya. Mungkin kalau dengan kondisi sekolah, mungkin kalau sekolah yang sudah grade-nya tinggi, elit itu mungkin sudah menggunakan AR dan VR ini. Tapi untuk kita yang ini biasanya PowerPoint atau aplikasi edukatif. Ya kan sekarang kan sudah banyak tuh aplikasi yang bisa diunduh siswa untuk bahan ajar atau media ajar sebagai kita sebagai guru ya kan. Itu dia. Kemudian kita lanjut jenis media audio. Nah, rekaman suara atau radio pendidikan. Mungkin kalau ini jarang digunakan ya, karena suara saja. Kalau anak-anak cuma mendengarkan suara mungkin jenuh. Tapi mungkin zaman ibu dulu sekolah mungkin masih digunakan. Dulu ada namanya radio pendidikan, ya radio pendidikan. Terus ibu ingat tugas ibu itu merekam isi radio, ya pakai kaset dulu. Dia. Next kita lanjut ada media audio visual. Nah, jadi audio visual ini gabungan antara audio dan visual, antara gambar dan suara, ya. Jadi contohnya itu ada video pembelajaran, animasi dan film pendidikan. Nah, Laskar Pelangi itu kan merupakan contoh dari film tentang yang mengangkat tema pendidikan. Bisa kalian gunakan sebagai media ajar kalian, ya. Jadi biar supaya tidak monoton aja, gunakanlah media video pembelajaran. Contohnya itu source-nya dari YouTube ya. Ini bisa nggak diputar? Oh nggak bisa. Ya. Oke, sampai sini paham? Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh video pembelajaran. Kalau nanti kalian mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, ya. Nah, ini bisa diputar juga. Ya, jadi ini contoh aja. Jadi penggunaan media ini kalau kita pakai media itu mengefisien waktu kita, ya kan? Nggak buang-buang waktu, ya kan? Kalau kita menggunakan media dan materi yang kita ajarkan kepada murid kita itu lebih dipahami kalau kita menggunakan media, ya. Oh, ada suaranya nih, ya. Nggak ada suaranya ya, memang nggak ada suaranya ya. Nah, jadi ini ya, dan Canva, kalian pasti bisa menggunakan Canva kan? Bisa. Ya, jadi bisa langsung di copy aja linknya, ya kan? Kalau mau memasukkan video, ibu pun baru belajar juga yang pakai Canva, kalau kemarin pakai PowerPoint, ya kan? Tapi rasa ibu lebih bagus fitur-fiturnya Canva, lebih menarik ibu rasa. Nah, ini contoh ya, contoh video pembelajaran bahasa Inggris yang bisa kalian gunakan media audio visual, lagu. Nah, itu tentang like dan I don't like ya, suka dan tidak suka. Jadi bisa kalian gunakan sebagai media ajar kalian. Oke, sampai sini paham tentang media? Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi media, sekarang bahan ajar ya. Nah, bahan ajar itu kalau pemahamannya adalah segala bentuk materi atau perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu guru dan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Nah, kalau media tadi alat peraga, alat bantu, kalau ini bahan ajar ini bentuknya materi ya, berupa materi ya. Nah, bahan ajar itu bisa apa aja contohnya? Tadi sudah disebutkan sama Pinka, cetak ya kan, koran, LKS atau LKPD sekarang namanya kan. Jadi itu dia. Nah, bahan ajar itu ada dua. Ada bahan ajar yang bentuk cetak, ada yang berbentuk digital ya. Buku bahan cetak. Nah, ada juga bentuk digitalnya namanya e-book, ya kan? Modul juga seperti itu. Jadi cetak dia jadi e-book. LKPD juga jadi LKPD. Sebenarnya sama fungsinya, tapi dia kalau dia bahannya bentuk digital dia mengefisien penggunaan apa? Kertas, ya kan? Nah, hanya kalau anak sekarang pasti sudah menggunakan
smartphone, ya kan? Mungkin bisa diakses saja melalui handphone masing-masing anak, ya. Nah, kita lanjut. Nah, itu BD cetak. Ada modul, buku paket, LKS sama leaflet. Leaflet itu seperti brosur, ya. Nah, ini bisa kalian bisa kalian buat sendiri sebagai guru. Tapi harus sesuai dengan apanya? Dengan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya dilihat dari mana? Dari materi, dari RPP atau modul, atau dari acuannya dari mana kalian mengukur RPP atau modul? Dari bagus. Jadi harus sesuai, ya, pembuatan modul itu harus sesuai, jangan lari-lari, ya kan? Jadi tujuan pembelajarannya modul, buku paket, LKS sama leaflet, ya. Nah, kalau modul mungkin kalian nggak bisa buat, ya kan? Buku ajar, LKS juga bisa dibuat sendiri, ya kan? Sekarang guru sudah harus kreatif, ya, bisa membuat bahan ajar sendiri, modul sama LKS-nya sendiri. Nah, tadi yang sudah Ibu sampaikan, bahan ajar itu ada dua, bahan ajar cetak sama bahan ajar digital. Tadi bahan ajar cetak itu contohnya apa? Bentuk modul, LKS, sama paket, ya, sama poster, ya, leaflet tadi, brosur. Nah, kalau bahan digital yang tadi sebenarnya sama, tapi dia berbentuk digital, nggak ada fisiknya, ya, dia berbentuk digital, e-modul, e-book. Nah, tambahannya podcast edukasi, ya, kemudian video pembelajaran. Ini contohnya video pembelajarannya. Nah, ini bisa diputar. Nah, ini contohnya. Iya, langsung di copy aja link YouTube-nya. Bisa diputar. Tapi nggak tahu nih kenapa suaranya nggak keluar, Ibu nggak tahu, ya. Nah, jadi bisa jadi media. Waktu Tuhan menyampaikan kasih video. Nah, itu biar nggak monoton gitu mahasiswanya, kan muridnya itu nggak bosen gitu. Jadi cara kalian lah untuk supaya proses pembelajaran di kelas kalian itu jadi lebih aktif, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut, ya. Nah, ini yang terakhir, komponen yang terakhir itu adalah sumber belajar, ya. Kalau sumber belajar itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan menunjang proses pembelajaran. Jadi kalau sumber itu semua hal, ya, semua hal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pengetahuan, ya. Jadi selain buku, nah, sumber belajar itu bisa berada di lingkungan sekitar. Nah, contohnya di sekolah, sumber belajarnya apa? Taman, ya kan? Taman perpustakaan, ya kan? Laboratorium. Nah, kalau di rumah mungkin apa? Ya, lingkungan rumah, ya kan? Nah, sumber manusia. Nah, guru. Kalau di sekolah itu guru. Kalau di rumah sumber belajar anak siapa? Orang tua. Ya, kemudian ada teknologi, ada internet, ya. Internet itu jadi sumber belajar yang sangat apa sekarang? Dibutuhkan, ya kan? Semua ada di internet. Apalagi dengan adanya apa? Iya, hai, sekali ketik aja buatkan makalah ini keluar, ya kan? Ya. Nah, kemudian fasilitas sekolah itu tadi seperti perpustakaan, ya. Pasti kalian pakai AI kan? Nggak apa-apa. Kalau dipergunakan sebenarnya boleh menggunakan, tapi jangan di copy mentah-mentah. Ya kan? Harus dianalisis lagi. Jangan mau cepet, copy semua, langsung buat tugasnya. Tugas mata kuliah Bu Soraya misalnya, seni rupa. Langsung di copy, tidak ditengok-tengok, rupanya ada bacaannya. Apakah ada lagi yang dapat saya bantu? Nah, copy bacaan tadi, ya, itu bahaya. Sekarang kan ada AI detector, makanya jangan
ngasal-ngasal ngambil, harus dicek lagi. Boleh ngambil referensinya dari AI, ya, buat outline, misalnya mau buat outline makalah boleh, ya, tapi jangan semua diambil mentah-mentah, copy paste. Oke, kita lanjut ya. Integrasi komponen dalam pembelajaran tematik. Nah, apa integrasinya? Tema dan subtema, ya. Kita ambil dulu tema mana, ya kan? Tema 1 diriku misalnya. Kemudian media pembelajarannya apa yang digunakan. Nah, bahan ajarnya dan sumber belajarnya. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya kalian mau masuk di kelas 1. Nah, tema 1 itu diriku. Pasti medianya apa? Bahan ajarnya apa? Buku, ya kan? Buku. Nah, barengi dengan video pembelajaran. Nah, setelah dibarengi dengan video pembelajaran, bolehkah LK unggah kerja, ya, LKS atau LKPD, kan dia terintegrasi kan? Semua sama, tujuannya sama, ya kan? Dia harus sesuai. Nah, kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, jadi memilih media pun harus disesuaikan. Nah, yang pertama itu harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ya, harus sesuaikan dengan modulnya atau dengan RPP-nya yang diacu dari apa? Silabus. Kemudian tepat untuk mendukung isi pelajaran. Nah, yang ketiga harus praktis, mudah diperoleh dan digunakan. Jadi dalam membuat media itu yang praktis saja, yang bahan-bahannya gampang dicari dan tidak memakan banyak biaya, ya. Bisa buatnya dari bahan-bahan yang bekas, ya kan? Ya, sesuai dengan karakteristik siswa SD. Nah, maksudnya apa di sini? Siapa yang bisa kasih penjelasan? Harus sesuai dengan karakteristik siswa. Ya, kemampuan. Kalau Vinka dengan kemampuan yang lain, ayo. Nah, sama nggak karakteristik siswa itu yang kelas rendah sama yang kelas tinggi? Beda. Nah, itu dia. Jadi jangan disamakan. Mungkin kalau yang di kelas rendah, media yang bisa kalian buat itu karena anak-anak yang di kelas 1 itu terutama kan masih transfer kemana ya, dia hijrah dari TK, ya kan? Hijrah dari TK ke SD, pasti masih ada pembawaannya waktu di TK. Nah, anak-anak TK itu suka apa? Media atau bermain yang full color, ya kan? Gambarnya penuh warna. Jadi itu dia, maksudnya harus disesuaikan dengan karakter siswa. Jangan kalian samakan membuat media untuk kelas rendah dan kelas tinggi itu sama, ya kan? Mungkin kalau kelas tinggi sudah beda lagi, ya kan? Medianya yang kalian gunakan. Nah, atau mungkin langsung praktek. Nah, kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan belum kan? Masih yang sesuai dengan keinginan mereka aja yang kita buat. Harus dengan ya gambarnya besar, ya kan? Warna-warni. Nah, yang terakhir efektif, biaya dan hemat waktu. Jadi ini harus diperhatikan ya. Jadi dia efektif, tidak banyak biaya dan waktu juga. Nah, pengembangan bahan ajar tematik. Kalau tadi media, ini bahan ajar. Analisis kebutuhan. Nah, diidentifikasi tuh kompetensi materi yang dibutuhkan. Kemudian ada perancangan. Setelah dianalisis, kita identifikasi materi yang dibutuhkan. Nah, misalnya kita lihat materinya dari silabus. Nah, kemudian kita lakukan perancangan. Nah, tentukan format, struktur, dan sistematika bahan ajar. Nah, setelah dirancang, dikembangkan ya. Buat draft,
review dan revisi bahan ajar. Kemudian ada implementasinya. Nah, setelah kalian kembangkan, kalian uji coba bahan ajar yang kalian gunakan itu dalam pembelajaran. Buat aja dalam bentuk sederhana dulu bahan ajarnya. Kemudian ada evaluasi, nilai keefektifan dan lakukan penyempurnaan. Jadi setelah diuji coba bisa dievaluasi. Nah, bisa minta tolong sama kepala sekolah ya kan untuk mengevaluasi bahan ajar yang kalian buat. Nanti ya kalau sudah ini bisa jadi sebagai sumber ya kalian buat bahan ajar. Nah, bahan ajar yang kalian gunakan ini bisa menjadi sumber ya. Nggak tahu nanti lulus masuk ke perpustakaan daerah ya kan ya. Oke, sampai dari tadi sudah Ibu jelaskan tentang media, bahan ajar dan sumber belajar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jadi kita akan masuk diskusi kelompok. Tapi sebelum kita masuk diskusi kelompok, ini Ibu ada salah satu contoh media yang berbasis dengan kearifan lokal. Ya, karena di sini kita berbasis budaya Langkat. Nah, kemarin Ibu juga memberikan proyek kepada mahasiswa Ibu untuk membuat media. Janganlah mengklaim pula ini punya Ibu. Punya Bu Soraya ini. Udah rekam aja. Nah, ini Ibu, karena kita berbasis di Langkat, jadi budaya Langkat itu terkenal dengan budaya Melayunya. Jadi kemarin salah satu dosen kita itu memberikan proyek kepada mahasiswa untuk merancang, membuat media ajar, ya, media yang berbasis dengan kearifan lokal. Ya, jadi di sini mereka membuat rumah panggung Melayu ya. Jadi ini kalau kita lihat ini menarik kan? Iya, menarik ya. Jadi kalau nanti ini bisa ini nanti dihakikan hak ciptakan ya. Jadi produk yang bisa kalian buat itu mau itu buku ajar, bahan ajar, media itu bisa kalian hakikan itu sebagai milik kalian, kalian yang membuatnya. Oke? Ibu. Ya. Nah, di sini kita akan masuk diskusi kelompok. Ibu akan bagi dua kelompok. Nah, satu kelompok itu isinya boleh 4 orang atau 5 orang. Nah, jadi di sini petunjuknya bentuk kelompok. Nah, baca dan pahami studi kasus yang dibagikan. Nah, studi kasusnya nanti akan Ibu bagikan. Kemudian diskusikan pertanyaan yang tersedia. Nah, dari studi kasus itu nanti ada pertanyaan yang akan muncul ya. Nah, kalian jawab, kalian diskusikan jawabannya dengan kelompok kalian. Setelah itu kalian diskusikan ya. Kalian tulis, setelah itu setelah selesai kalian diskusikan dan kalian presentasekan di depan kelas. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, boleh dibuat kelompoknya ya. Boleh dibuat. Ibu kasih waktu sampai 20 menit untuk berdiskusi ya. Oke, silakan.
Oke, sudah selesai diskusinya? Oke, kalau sudah selesai, Ibu persilakan untuk setiap kelompok menyiapkan argumen hasil diskusinya masing-masing setiap kelompok. Ini kita mulai dari kelompok mana, Ibu Aca? 2 atau 1? Pakai. Oh, biar ini kita pakai ini aja, spin roll ya, supaya adil. Mana yang maju duluan? Jadi Bu putuskan pakai alat spin ya. Biar siapa yang maju duluan, kelompok mana nih? Semua ya. 1, 2, 3. Kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil studi kasus kami. Perkenalkan, nama saya Mazila Marsha dan ini teman saya Dwi Agarita Broginting Manik, Bintang Heri Nisa, Lufadilanum. Baiklah, langsung saja kami mulai pembahasan tentang studi kasus ini. Satu-satu ini dibaca. Iya. Ceritanya dulu dibaca. Iya, ceritanya. Jadi judulnya itu adalah kurangnya keterlibatan siswa karena pemilihan media yang tidak sesuai. Nah, jadi kasusnya, Bu Rina mengajar kelas 2 SD dengan tema hidup rukun. Ia menyiapkan media pembelajaran berupa slide PowerPoint, berisi penjelasan dan teks bacaan panjang. Ia juga membacakan cerita dari buku teks dan meminta siswa menjawab pertanyaan dari LKS. Namun, saat proses pembelajaran berlangsung, siswa terlihat pasif, beberapa menguap, dan hanya sedikit yang menjawab pertanyaan. Hasil evaluasi menunjukkan rendahnya pemahaman siswa terhadap materi. Saat berdiskusi dengan teman sejawat, Bu Rina menyadari bahwa media yang ia gunakan terlalu berat untuk siswa kelas rendah. Ia lalu mencoba menggunakan media video pendek animasi, boneka tangan untuk bercerita, dan membuat aktivitas bermain peran tentang hidup rukun. Respon siswa jauh lebih baik dan nilai evaluasi meningkat. Nah, pertanyaan analisisnya yang pertama, identifikasi jenis media, bahan ajar, dan sumber belajar yang digunakan Bu Rina pada awal dan saat perbaikan pembelajaran. Nah, dari hasil diskusi kami, medianya itu sebelum perbaikan, yang pertama dia memakai PowerPoint yang berisi teks dan penjelasan yang panjang. Yang kedua, bahan ajaran sebelum perbaikan yaitu menggunakan buku teks tematik yang digunakan untuk membaca cerita dan buku LKS atau lembar kerja siswa untuk latihan sosial. Lalu sumber belajar yang belum diperbaiki yaitu video animasi. Penjelasan guru, menggunakan penjelasan guru sebagai sumber informasi. Lalu setelah perbaikan, medianya diganti dengan media video animasi pendek, yang itu visual dan yang menarik. Lalu menggunakan boneka tangan sebagai media konkret untuk bercerita ke siswa. Lalu bahan ajaran setelah diperbaiki yaitu menggunakan cerita yang divisualisasikan dalam bentuk video dan boneka tangan yang digunakan untuk bermain peran. Lalu sumber belajar setelah diperbaiki yaitu menggunakan aktivitas bermain peran menggunakan boneka dan interaksi sosial antar siswa sebagai sumber belajar yang konkret. Pertanyaan selanjutnya.
Mengapa media awal dianggap kurang tepat untuk siswa kelas rendah? Kaitkan dengan karakteristik peserta didik. Media awal dianggap kurang tepat karena slide PowerPoint dan teks bacaan terlalu panjang, cenderung abstrak, dan membosankan bagi siswa kelas 2 SD. Yang kedua, anak-anak usia dini memiliki rentang perhatian yang pendek, lebih suka hal-hal visual, konkret, dan interaktif. Karakter siswa kelas rendah, yang pertama dominan belajar melalui pengalaman langsung. Yang kedua, suka belajar sambil bermain. Yang ketiga, membutuhkan media visual, gerak, dan aktivitas untuk memahami konsep. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana perubahan strategi pembelajaran mempengaruhi hasil belajar siswa? Nah, dari perbaikan dalam metode pembelajarannya, jadinya respon siswa itu lebih aktif dan mereka lebih terlibat dalam pembelajaran, interaksi, dan berekspresi. Lalu meningkatkan daya tarik pembelajaran. Kan karena menggunakan video, konkret atau boneka, dan interaktif bermain peran, yaitu jadinya membuat siswa itu antusias dan menjadi lebih fokus dan senang. Yang selanjutnya pemahaman itu lebih meningkat karena media yang sesuai membuat konsep hidup rukun lebih mudah dipahami secara nyata karena bermain peran menggunakan boneka tangan. Lalu nilai evaluasi membaik. Hal ini menunjukkan bahwa cara penyampaian berpengaruh langsung terhadap cara mengajar guru terhadap siswa-siswanya. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Alfianti Agustina, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Seandainya fasilitas di sekolah terbatas, tidak ada proyektor atau akses internet, media apa yang bisa digunakan guru untuk tetap menyediakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan? Baik, jika tidak ada akses internet di sekolah itu langsung, kita bisa menggunakan metode role playing. Role playing atau siswa sendiri itu bisa memainkan peran. Jadi siswa tersebut bisa menjadi media langsung di saat pembelajaran. Tambahin dong. Udah Bu. Baik, sampai di sini presentasi kami hari ini. Jika ada kata-kata kami yang salah atau ada yang kurang, kami minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Cynthia Alfianti Agustina. Dan saya Nur Aini. Saya Sherina Uma. Saya Muka 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Menggali Potensi Sumber Belajar Sekitar Sekolah. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Sarinda Uma. Mengenal potensi sumber belajar sekitar sekolah. Pak Anto mengajar tema Indahnya Keberagaman di Negeriku di kelas 5. Ia awalnya hanya menggunakan buku tematik dan LKS. Ia merasa pembelajaran berjalan standar, tetapi siswa kurang terlibat aktif. Melihat kondisi tersebut, Pak Anto kemudian mengajak siswa mengamati lingkungan sekitar sekolah, mewawancarai orang tua siswa dari suku yang berbeda, dan membuat pameran mini budaya di kelas. Ia juga mengundang narasumber yaitu orang tua siswa untuk bercerita tentang budaya asal mereka. Media berupa rekaman suara, alat musik tradisional, dan pakaian adat juga digunakan. Siswa menjadi sangat antusias dan menunjukkan hasil kerja yang kreatif. Mereka juga lebih memahami pentingnya keberagaman budaya dan toleransi. Terkait pertanyaan analisisnya, yaitu yang pertama ada apa saja sumber belajar lokal
dimanfaatkan Pak Anton dan bagaimana dampaknya terhadap pembelajaran. Nah, di sini sumber belajar yang dimanfaatkan oleh Pak Anton itu seperti kayak tadi, pertama ada lingkungan sekitar, orang tua siswa dari berbagai suku, adanya alat peraga budaya lokal, contohnya kayak alat musik tradisional, rekaman suara budaya lokal, dan pakaian adat. Dampaknya itu kayak meningkatkan keterlibatan siswa secara langsung, baru meningkatkan kreativitasnya, yaitu juga ada toleransi seperti tadi di dalam kasus mewawancarai orang tua siswa dari suku yang berbeda-beda, dan juga antusias siswa dan keaktifannya. Di pertanyaan kedua yaitu bandingkan antara pendekatan awal atau berbasis teks dan pendekatan berbasis lingkungan nyata dan budaya lokal. Di sini ada aspeknya, yang pertama yaitu media dan metode. Pendekatan awalnya yaitu seperti buku tematik dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Pendekatan berbasis lingkungan budaya lokalnya seperti observasi, wawancara, narasumber lokal. Di aspek yang kedua ada keterlibatan siswa. Pendekatan awalnya itu pasif, siswanya itu kurang antusias. Pendekatan berbasis lingkungan budaya lokalnya siswanya termasuk aktif. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, apa kelebihan dan tantangan dalam menggunakan sumber belajar dari lingkungan sekitar? Kelebihannya itu yang pertama, menumbuhkan cinta lingkungan dan toleransi. Yang kedua, pembelajaran lebih nyata dan bermakna. Ketiga, meningkatkan kreativitas dan partisipasi siswa. Tantangannya itu ada perlu waktu dan persiapan lebih banyak lagi. Koordinasi dengan pihak luar seperti orang tua yang menjadi narasumbernya. Ketiga itu ketersediaan sumber bisa berbeda-beda tiap daerahnya. Nomor 4 nih, buatlah alternatif rancangan pembelajaran tema keberagaman budaya dengan memanfaatkan media, bahan ajar, dan sumber belajar yang kontekstual di daerah Anda. Contoh konteksnya di daerah Anda kan ini di Sumatera Utara. Nah, judul kegiatannya itu eksplorasi budaya sekitar kita. Langkah-langkahnya kita melakukan langkah pertama yaitu pengamatan. Di sini siswa mengamati seperti rumah adat, makanan tradisional, dan bahasa daerah di lingkungan sekitar. Tahap kedua yaitu mewawancarai. Siswa mewawancarai tokoh masyarakat atau orang tua tentang budaya daerah tersebut. Yang ketiga yaitu karya atau proyeknya, seperti membuat video atau tulisan tentang budaya lokal. Pemeran budaya mini. Di sini siswa menyampaikan hasil karyanya seperti mengenakan pakaian adat, membawa makanan tradisional, dan terakhir ada media dan bahan ajar. Media itu seperti kayak video budaya lokal, lagu daerahnya, gambar rumah adat, dan alat musik tradisional. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studi kasus yang telah dijabarkan kelompok 2, saya ingin bertanya, bagaimana menurut Anda kekurangan dari pembelajaran awal yang hanya menggunakan buku tematik dan LKS? Terima kasih. Saya Indri Fadila. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang pertanyaannya bagaimana menurut Anda kekurangan pembelajaran tematik dan LKS. Nah, kekurangan pembelajaran tematik yang pertama yaitu terlalu umum dan dangkal. Nah, pembelajaran tematik seringkali menyatukan berbagai mata pelajaran dalam satu tema, sehingga pembahasannya kurang mendalam untuk masing-masing mata pelajaran. Yang kedua, guru kurang siap. Dibutuhkan kreativitas dan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran lintas mata pelajaran. Jika tidak siap, hasilnya tidak bisa maksimal. Yang ketiga, kesulitan menyusun penilaian. Penilaian tematik memerlukan instrumen yang bisa mengukur berbagai kompetensi dalam satu tema, dan ini bisa membingungkan atau tidak adil bagi siswa. Nah, kekurangan LKS atau lembar kerja siswa yang pertama yaitu kurang variatif dan interaktif. LKS sering hanya berupa soal dan teks sehingga kurang menarik, membosankan, dan tidak menstimulus kreativitas atau berpikir kritis siswa. Yang kedua, terfokus pada hasil bukan proses.
Banyak LKS yang hanya menekankan pada jawaban akhir, bukan pada pemahaman atau proses berpikir siswa. Yang ketiga, minim pengembangan karakter atau soft skill. LKS jarang melibatkan kegiatan kolaboratif, diskusi atau refleksi yang penting untuk pengembangan karakter dan keterampilan sosial. Apakah dapat diterima? Terima. Baik, terkait materi yang kami jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan sumber belajar lokal seperti tadi lingkungan sekitar, budaya masyarakat, dan peran orang tua terbukti mampu meningkatkan antusias para siswa dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pendekatan ini membuat proses belajar lebih kontekstual, bermakna, serta sikap toleransi yang tinggi dalam menghargai keberagaman budaya. Di sini juga ada sarannya, yaitu sebagai guru sebaiknya lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber belajar dari lingkungan sekitar. Sekolah juga perlu mendukung kolaborasi dengan masyarakat serta menyediakan fasilitas agar pembelajaran kontekstual dapat terlaksana secara optimal. Sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi kita sudah mendengarkan hasil diskusi dari kedua kelompok. Sudah bagus ya, Ibu ucapkan terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut nih dikit lagi nih materinya, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut tentang inovasi media pembelajaran di era digital. Mungkin semakin majunya zaman, nah media pembelajaran itu pun semakin ada pembaharuannya. Kalau dulu mungkin medianya hanya berbentuk apa ya? Buku tadi Ibu bilang kan, buku, media visual, gambar. Sekarang ada media yang tadi augmented reality ya, AR tadi. Nah, dia bisa sebagai visualisasi konsep abstrak menjadi konsep ya konkret. Jadi walaupun tidak ada bendanya, tapi kita seolah-olah bisa menyentuh ya benda itu dengan menggunakan alat, ya kan? Nah, kemudian game edukasi ini sudah banyak. Tadi juga sudah Ibu jelaskan. Kemudian ada virtual field trip, ya. Kita bisa menjelajah, tapi dengan virtual aja, kita nggak harus ke tempatnya. Misalnya kita mau belajar tentang Danau Toba, ya. Nah, kita nggak usah harus pergi ke Danau Tobanya. Kita bisa cari aja virtual tripnya, ya kan? Di Google sekarang sudah ada kan? Iya, itu dia. Next, kita lanjut. Kelebihan dan kekurangan berbagai media. Nah, jadi media yang kita buat itu juga ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Jadi setiap jenis media itu ada kekurangannya. Misalnya visual. Nah, kelebihannya itu dia mudah dibuat, ya, biayanya juga terjangkau. Tapi kekurangannya apa? Tidak ada unsur tidak ada unsur suara sama kegerakannya, cuman mengandalkan gambar saja. Kalau audio dia melatih pendengaran sama imajinasi. Nah, kekurangannya apa? Tidak ada visualisasinya, hanya berbentuk suara aja. Kalau dia audio visual, dia lebih menarik ya, lengkap. Nah, tetapi memerlukan apa? Peralatan yang khusus ya. Kemudian ada digital. Dia lebih interaktif dan beragam fiturnya. Tapi butuh perangkat dan koneksi. Pasti butuh akses internet, ya kan? Tidak semua sekolah sudah punya akses internet. Jadi itu dia kekurangannya. Sampai sini paham? Nah, pemanfaatan sumber lokal, ya. Jadi pemanfaatan sumber lokal itu tradisi, kerajinan, permainan dan permainan tradisional ya, itu anak-anak disuruh buat keranjang, menganyam ya, buat keranjang dari kulit rotan. Kemudian lingkungan sekolah seperti kebun sekolah, laboratorium, kemudian ada institusi sekitar ya, bisa jadi sumber. Misalnya kalau di sini ada perpustakaan daerah, bisa kita ajak anak-anak kita pergi ke perpustakaan daerah sebagai sumber yang ada di lingkungan sekitar kita, ya kan? Itu dia. Nah, integrasi teknologi dalam pembelajaran, ya. Ada eksplorasi, kreasi, kolaborasi, dan komunikasi.
Oke, ini ada tugas akhir, tugas praktek untuk kalian ya. Tadi kelompoknya tetap sama. Nah, tugasnya itu merancang satu media pembelajaran untuk tema tertentu. Jadi di sini Ibu batasi aja kalian buat media untuk kelas rendah ya. Kelas 1, 2 atau 3 kalian pilih aja sesuai dengan tema. Kalian buat medianya. Terus kalian sajikan hasil karya kalian dengan simulasi micro teaching. Jadi kalian simulasikan dengan sambil mengajar ya, micro teaching. Nah, untuk deadline-nya Ibu kasih waktu 1 minggu ya. Nah, tanggal 3 Juli minggu depan kita sudah mulai simulasi. Paham? Oke, sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Oke, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, Ibu mau satu orang memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Herenisa. Bagi saya kesimpulan dari materi ini adalah media pembelajaran atau media belajar, yaitu adalah alat bantu yang dirancang khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan bahan ajar yaitu segala sesuatu yang berbentuk dalam untuk menyampaikan pesan dalam materi pembelajaran tersebut. Sedangkan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh pembelajaran atau pengetahuan. Contohnya dari lingkungan, situasi belajar dan seperti perpustakaan ataupun lingkungan sekitar sekolah. Jadi itu saja kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pinka yang sudah memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini. Ada yang lain ingin menambahi? Oke, kalau tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa minggu depan. Jangan lupa dikerjakan ya, dikerjakan tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Kita jumpa minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.